Halo, apa kabar sahabat Teras TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ferry Wahyudi dari Teras TV. Nah, seperti biasanya, saya ingin mengajak kalian semuanya jalan-jalan dan menikmati keindahan salah satu wisata kebanggaan Kabupaten Tulungagung, yaitu wisata Gunung Budak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sejahtera sepanjang masa. Amin. Sebelum berlanjut, untuk mendukung channel ini supaya lebih cepat berkembang, saya meminta kamu untuk tekan tombol like dan subscribe. Dan klik pula tanda loncengnya. Jangan lupa tinggalkan sekilas ulasan kamu di kolom komentar. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang kaya akan keindahan alam dan banyak terdapat objek wisata di berbagai wilayah. Kali ini kami sedang mengeksplor di wisata Gunung Budak atau yang disebut dengan Gunung Cikra, yang memiliki keindahan alam di atas ketinggian sekitar 595 di atas permukaan laut. Wisata Gunung Budak merupakan salah satu wisata pendakian yang mampu menarik perhatian wisatawan dari dalam dan luar negeri. Sebab Gunung Budak ini menawarkan pemandangan eksotis. Di puncak Gunung Budak dengan keindahan alam yang menakjubkan, kamu bisa menikmati suasana berkabut saat proses matahari terbit, sunrise, dan sore. Untuk menuju lokasinya sangat mudah diakses karena berdekatan dengan jalur utama pariwisata Kabupaten Tulungagung. Terhitung dari titik keramaian atau jantung kota Tulungagung, jarak tempuhnya hanya sekitar 15 km. Bila menggunakan kendaraan bermotor, memakan waktu sekitar 17 menit saja. Jadi buat kamu yang belum kesini, sepertinya kamu wajib datang ke sini loh. Tiket masuknya pun sangat murah, per orang yang hanya dikenakan biaya Rp5.000 saja. Lokasi tepatnya terletak di Desa Tanggung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kamu penasaran? Kesini sekarang. Pak Agus, mungkin bisa diceritakan awal mulanya dibukanya tempat wisata Gunung Budak ini, Pak?
Awal dibukanya tahun 2011 kita membuat pos ini untuk pantau hutan dan perawatan. Kita tidak berpikir tentang pariwisata, karena yang kita pikirkan adalah memperbaiki hutan ketika musim hujan. Di sini selalu ada bencana. Dampak sosial media akhirnya berkembang menjadi satu tempat wisata. Kenapa kok dinamakan Gunung Budek itu? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak. Jadi sejarahnya, kalau apa yang berkembang di masyarakat itu adalah cerita ketoprak Siswa Budoyo yang sutradara Pak Siswanto itu cerita rakyat yang mana belum merujuk pada cerita sejarah. Tapi kalau kita cerita sejarahnya, maka Gunung Budek ini adalah satu tempat pertapahan pada zaman kerajaan Majapahit. Biasanya para resi, para pendeta, para pejabat pemerintah itu kalau berkunjung ke daerah Tulungagung itu tempat pertapaannya ya di sekitaran Gunung Budek sampai Gua Pasir itu. Di satu tempat yang sangat disakralkan untuk para nenek moyang kita zaman dulu. Terus selama dikelola ini fasilitas apa aja, Mas Agus, yang sudah ada di tempat sini? Sebelum wisata ini ada tahun 2017 dikerjasamakan dengan pemerintah daerah dan perhutani, fasilitas di sini sudah hampir lengkap. Jadi mulai dari MCK, aula, pos wisata, kemudian tempat selfie itu kita sudah buat. Jadi sebelum ada kerjasama dengan pemerintah daerah dan perhutani, fasilitas di sini sudah cukup lumayan. Nah, terus kemudian setelah 2017 itu ada bantuan dari Dinas Pariwisata berupa tulisan Gunung Budek itu, MCK yang ada di lapangan belakang itu, terus kemudian jalan ini, fasilitas jalan ini diperbaiki tahun 2019 kemarin. Jadi sejak 2011 sampai 2017 itu murni kita pengadaan sendiri di sini, belum ada bantuan dari pemerintah sama sekali. Selama dibuka ini pengunjungnya dari mana saja, Mas? Ketika wisata dibuka 3 minggu yang lalu di Gemah dan Gunung Budek oleh Pak Bupati, launching new normal pariwisata itu. Yang datang dari sini, ini tadi barusan dari Kediri, dari Malang, dari Blitar, dari Jombang. Para pendaki-pendaki yang sudah lama terkurung di rumah ini sudah mulai datang kembali di Gunung Budek. Dulu sempat ya kayak wisata mancanegara yang sering ke sini. Iya, ya. 2017 itu, April 2017. Dari mana saja itu, Mas? Dari hampir 40 negara di seluruh dunia. Ada sekitar 480 turis transit di Gunung Budek kemudian ke pantai Ngalur itu selama 1 bulan penuh. Ya, teman-teman Gunung Budek semua melayani, mulai dari penjemputan sampai kemudian mengantarkan ke lokasi, belanja ke tempat-tempat belanja untuk kebutuhan hidup mereka selama 1 bulan. Teman-teman Gunung Budek dan teman-teman sanggar yang melayani semua dengan sepenuh hati, dan kita benar-benar tidak memungut biaya. Terus mungkin ada harapan ke depan soal pengelolaan Gunung Budek ini, ke depannya mau dibikin apa, itu mungkin sudah ada gambaran, Pak Agus? Ya. Sesuai dengan hasil kajian terakhir dari Bapeda Kabupaten Tulungagung bahwa Gunung Budek dinyatakan sebagai geopark dengan standar internasional. Harapan kami ke depan dari penelitian, kesimpulan penelitian para ahli geologi dari UPN Jogja yang difasilitasi oleh Bapeda kemarin, bahwa Gunung Budek dikembalikan lagi seperti zaman dulu sebagai geoheritage, geodiversity, yang mana mengangkat kearifan lokal yang ada di sini, mengedepankan nilai budaya dan sejarahnya, sehingga Gunung Budek nanti bisa menjadi satu tempat transit yang nyaman buat seluruh objek yang ada di sekitar gunung, di sekitar Tulungagung. Mengingat Gunung Budek ini tepat berada di tengah-tengah di antara 4 penjuru dari seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung. Jadi sangat memungkinkan sekali sebagai transit internasional tourism atau nasional tourism yang menawarkan satu pesona sejarah dan budaya Kabupaten Tulungagung di tempat ini. Sehingga harapannya ke depan menjadi satu pusat internasional tourism di Kabupaten Tulungagung.
Sebelum kamu berencana ke wisata pendakian Gunung Budek ini, kamu harus benar-benar mempersiapkan fisik yang fit dan menyiapkan beberapa perlengkapan pendakian yang memadai, karena kamu menuju titik puncak harus berjalan kaki, melewati jalan setapak, dan terdapat daun-daun berduri selama beberapa menit ke depan. Meskipun perjalanan sedikit melelahkan, begitu sampai di puncak, kamu akan terbayarkan oleh pemandangan 360 derajat yang mempesona. Terlebih, kamu dapat menyaksikan situasi sunrise saat matahari terbit. Nah, tips saya apabila kamu segera ke sini, sebaiknya kamu berangkat pendakian di puncak Gunung Budek di waktu sore hari dan menginap atau berangkat sekitar pukul 3 pagi, sehingga kamu akan menjumpai keindahan alam dengan dataran awan dan proses matahari terbit. Hal-hal yang harus kamu siapkan antara lain, sebaiknya kamu memakai sandal atau sepatu jenis gunung yang cocok untuk di wilayah pegunungan, jaket tebal, perlengkapan kesehatan, makanan ringan, air minum, perlengkapan mandi, tenda bila diperlukan menginap, dan peralatan dokumentasi. Demikianlah sekilas informasi pesona wisata Gunung Budek Tulungagung. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa dan selamat menikmati liburan di masa new normal ini. Dan ikuti terus informasi-informasi terbaru dari Teras TV yang menayangkan beragam informasi menarik selanjutnya. Salam terima kasih. Bye-bye. Ferry Wahyudi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.